Terima kasih masih bersama YPB Movie. Setelah pertempuran yang panjang antara Goku dan Broly, kini Broly diajak pergi ke planet Virus untuk berlatih bersama. Di sana, Goku dan Broly kembali melakukan adu sparring untuk mengetes seberapa kuat perkembangan mereka. Goku menghindari setiap serangan yang Broly lancarkan, hingga kemudian Goku menutup matanya. Sepertinya Goku bersiap akan menggunakan Ultra Instinct lagi. Broly yang nampak kesal melihat Goku seolah meremehkannya, segera gas maju menyerang dengan cepat. Goku masang kuda-kuda buat bersiap menahan serangan Broly. Yang terbukti dengan gerakan insting, Goku dapat menghindari semua pukulan yang Broly arahkan padanya. Dan di sini Goku masih dalam keadaan menutup mata hingga Broly yang lihatnya makin merasa jengkel. Akhirnya Broly menciptakan bola energi untuk menyerangnya dari jarak dekat. Meski begitu, Goku tetap bisa menghindarinya hingga laser itu menghancurkan sedikit planet Virus. Di tempat lain, Whis dan Chilai masih fokus menyaksikan sparring mereka, yang saat ini keduanya akan kembali saling menyerang dengan ganas. Nampak kali ini Goku langsung menggunakan Master Ultra Instinct yang sepertinya akan segera mengakhiri adu sparring mereka. Begitu juga dengan Broly yang gak akan menahan diri lagi, serta dia nggak mau kalah lagi dari Master Ui yang Goku gunakan. Namun sebelum saling hajar terjadi, Whis mengetuk tanah menggunakan tongkatnya. Dia memindahkan mereka ke suatu tempat yang entah di mana mereka sekarang. Goku dan Broly penasaran kenapa mereka dipindahin ke sini, padahal mereka lagi asik buat pertarungan terakhir. Whis menegaskan dia nggak akan membiarkan Goku menggunakan kekuatannya secara berlebihan. Whis juga memberitahu Goku bahwa dialah yang dulu memberi saran pada Virus untuk tidak menghancurkan planet bumi dengan iming-iming sebuah makanan enak. Dengan ketawa, Goku berterima kasih pada Whis yang sudah membantu mereka hingga sekarang. Selain itu, Whis sadar kalau Broly punya potensi yang sangat besar. Dia sudah melihatnya sendiri seberapa kuat Broly sekarang, dan Broly berkembang berada di bawah tekanan. Jadi dari pemahaman Whis, dia bilang Broly mampu beradaptasi dan mengatasi setiap kendala yang dihadapinya dengan relatif mudah. Bahkan potensi Broly Whis tegaskan lebih dari Goku. Mendengar itu, Goku mulai berpikir apa yang menjadi kendala bagi dirinya. Setelah mencari ingatan yang hilang, akhirnya Goku mengingat bahwa dia pernah menghadapi beberapa lawan yang sulit. Tapi ada satu pria yang ingin Goku temui selain yang pernah dia lawan. Bagi Goku, dia nggak akan berada di posisinya sekarang tanpa bantuan orang itu. Orang itu seperti tembok yang sangat keras, yang bahkan Goku pun hampir nggak bisa mengalahkannya. Dengar itu, Whis dan Broly cukup penasaran siapa orang yang Goku maksud. Goku segera mengatakan orang tersebut adalah Jiren, si botak Ultraman. Whis lalu teringat kalau Jiren memang adalah lawan terkuat Goku sekarang ini. Dia hanya bisa bayangkan seberapa kuat Jiren dengan latihan yang mungkin dia lakukan sekarang ini. Goku juga berpikir kalau Jiren pasti telah menjadi lebih kuat dibanding pertemuan terakhir mereka pada turnamen kekuasaan dulu. Sementara Chilai nampak begitu khawatir dan gak suka kalau Broly sampai ikut dalam perkelahian seperti ini. Sedangkan Goku menanyakan apakah Broly siap untuk melawan musuh kuat yang pernah Goku lawan dulu. Broly nampak berpikir dulu dan pada akhirnya dia tersenyum, yang sepertinya Broly ingin juga melawan Jiren yang hampir nggak pernah Goku kalahkan dalam 1 lawan 1. Goku kemudian akan menggunakan Sun Kanido untuk menteleportasi mereka ke alam semesta ke-11 tempat Jiren berada. Tapi kocaknya, Goku baru sadar nggak bisa berpindah dalam jarak yang sangat jauh. Mengingat alam semesta ke-7 dan ke-11 memiliki jarak ribuan bahkan jutaan tahun cahaya jika kura-kura yang berjalan. Namun, Whis ngasih tahu Goku kalau Sun Kanido Goku masih belum sempurna. Jika Goku telah melakukannya, dia bisa berpindah kemanapun seperti layaknya teknik milik Kaioshin. Makanya, Whis akan membantu mereka untuk menemui teman lama Goku yang sudah nggak pernah ketemu lagi. Di sebuah planet alam semesta ke-11, nampak Jiren sedang berdiri diam di sana. Ketika Goku dan yang lainnya sampai, Jiren langsung mengenali aura kinya bahwa itu adalah Goku. Tanpa saling sapa atau cipika-cipiki, Goku segera menanyakan apakah Jiren punya waktu luang. Dia ingin memperkenalkan Broly padanya. Jiren segera fokus menatap Broly, dan di situ Broly juga akhirnya melihat sosok yang dibilang Goku.
Keduanya saling menatap masing-masing seperti ingin segera melakukan pertarungan. Goku mengingatkan Jiren mungkin bisa bersenang-senang dalam melawan Goku. Tapi Goku beritahu bahwa Broly berada di level yang berbeda, yang mungkin Jiren akan terkejut setelah mengetahui kekuatannya. Mendengar itu semakin membuat Jiren penasaran, benarkah yang Goku katakan ini? Atau ini cuma bualan omong kosong Goku? Goku menceritakan setelah bertarung dengan Jiren, Goku berusaha sekuat tenaga untuk mengalahkan Broly. Tapi Goku harus mengakui bahwa dia nggak bisa mengalahkan Jiren sekeras apapun dalam usaha saat itu. Keduanya saling diam dulu untuk menunggu jawaban Jiren. Yang mengecewakannya, meski Jiren menganggap tawaran Goku menarik untuk menguji kekuatannya, tapi Jiren menolak tawaran tersebut. Goku sontak menjadi penasaran kenapa Jiren menolaknya. Dia katakan, Broly sudah semangat untuk bertarung dan sudah jauh-jauh mereka datang ke sini. Jiren menundukkan kepalanya, dia menyebut ini hanyalah pertarungan persahabatan. Wah, apakah Jiren maunya pertarungan saling membunuh? Goku mengingatkan Jiren memiliki potensi yang sangat besar seperti Broly. Jika keduanya bertarung, maka Jiren dan Broly mungkin akan mencapai tingkatan lebih tinggi yang bakal melampaui Master Ultra Instinct Goku. Broly dan Jiren cukup mengerti dengan apa yang Goku bilang. Jiren kemudian mengatakan dia punya waktu untuk berpikir sejak turnamen kekuasaan dulu. Dan Jiren pada kesimpulan bahwa dia sekarang mengerti dan paham dengan cara berpikir Goku dibandingkan sebelumnya. Jika memang seperti itu, Goku penasaran apakah Jiren akan menerima tantangan Broly untuk bertarung. Di situ Jiren menunjukkan senyuman pada Goku, tapi dia nggak mau menjawabnya. Jiren hanya mengatakan kalau Goku saja percaya Jiren memiliki potensi yang bisa mencapai level baru, Jiren akan percaya omongan Goku. Dia sudah melihatnya sejak pertarungan mereka, jadi Jiren akan langsung percaya dengan Goku. Ya, Goku ingatkan sekali lagi bahwa Broly memiliki potensi besar yang gak bisa Goku bayangkan. Broly terus bisa mengejutkan Goku sepanjang waktu, dan dengan bantuan Jiren, Broly mungkin akan mencapai level baru dengan usaha kecil. Broly langsung percaya diri mendengar itu dan akhirnya menunjukkan senyumannya. Jiren yang melihat serius pada Broly akhirnya menunjukkan senyumannya juga. Tapi pertarungan yang mereka lakukan mungkin gak akan dilakukan sekarang, karena setelah itu Goku mengajak Broly untuk melakukan sparring lagi. Goku dengan Master UI-nya menghindari setiap serangan yang Broly arahkan padanya. Meski demikian, Goku memberitahu Broly kalau energi Broly mulai terasa alami dalam waktu singkat. Jadi Goku yakin kalau Broly akan menguasai Super Saiyan legendaris sepenuhnya. Sedangkan Broly penasaran pada Goku kenapa nggak menggunakan seluruh kekuatan dalam melawannya. Goku menegaskan meski dia mengakui kemampuan Broly yang bisa beradaptasi dengan cepat, tapi Broly tetap belum sebanding dengan Master UI yang Goku gunakan. Goku jelaskan Ultra Instinct dapat beradaptasi dan mengatasi rintangan apapun dengan kekuatan penuh secara instan. Mendengar itu, Broly penasaran apakah Jiren bisa melakukan hal yang sama seperti yang Goku lakukan. Goku membenarkan itu. Namun, Goku nggak yakin seberapa kuat Jiren yang sekarang. Yang pasti, Jiren sangat ahli dalam melakukan berbagai serangan dan juga pertahanan. Kemudian, Broly segera melancarkan pukulannya dengan Goku yang menatapnya dengan sangat serius. Goku nggak menghindari pukulan Broly sama sekali, yang ketika pukulan itu sampai, bukan Goku yang terluka, melainkan tangan Broly yang kesakitan. Broly sontak menjerit kesakitan dan akhirnya tahu beginilah pertahanan Master UI yang sebenarnya. Whis pun cuma tersenyum saja mendengar itu. Kemudian Goku memberitahu dia kenal seseorang yang bisa mengajari sesuatu pada Broly yang bahkan Goku sendiri nggak bisa. Jadi Goku minta Broly untuk tinggal di sini sambil belajar menguasai Super Saiyan. Sementara Goku akan pergi untuk mencari orang yang akan mengajari Broly berlatih. Broly cukup penasaran siapa sebenarnya orang yang Goku maksud. Ada saja Goku akalnya. Setelah itu Goku pergi menggunakan Sun Kanido meninggalkan Broly dan Whis di tempat itu. Whis lalu mengatakan udah lama dia nggak melakukan pemanasan. Jadi dia mengajak Broly untuk pergi ke hal yang lebih penting demi meningkatkan kendali Broly pada Super Saiyan-nya. Whis dan Broly akhirnya melakukan adu sparring mereka dengan serangan Broly yang sangat menggebu-gebu. Sambil terus menahan pukulannya,
Whis memberitahu jika Goku mungkin punya Ultra Instinct, tapi Broly dia katakan adalah orang yang sangat spesial. Broly memiliki naluri sendiri dan lebih kuat dari kebanyakan Saiyan yang ada di semesta ini. Jadi, Whis memberi saran pada Broly untuk mempelajari naluri dan memahami cara kerja potensinya. Maka nantinya, Whis yakin Broly akan bisa sejajar dengan Goku. Broly masih penasaran apa yang dimaksud sebagai insting. Apakah dia akan mempunyai Ultra Instinct seperti Goku? Whis menjelaskan, ketika Broly kehilangan kendali atas dirinya sewaktu di bumi, naluri Saiyan Broly berada di puncaknya. Whis akui belum pernah melihat seseorang beradaptasi seperti Broly secara alami dan cepat tanpa menggunakan teknik dewa sedikit pun. Jadi Whis dapat simpulkan kalau Broly dilahirkan dengan naluri alami untuk berperang. Meski demikian, itu hanya terjadi dalam tubuh. Untuk pikiran, Broly masih belum menguasainya. Ketika Broly kehilangan dirinya sendiri dalam naluri, Whis teringat hal itu seperti mirip dengan teknik para dewa. Tapi baginya, hal itu sangat wajar bagi Broly yang seorang pemula. Maka dari itu, Broly harus melatih naluri ini tanpa melebihkan atau mengurangi. Namun juga harus memiliki keseimbangan yang sempurna. Kemudian, Whis menahan serangan Broly dan mereka saling mundur ke belakang. Di situ, Broly akhirnya mengerti dengan apa yang Whis katakan. Jadi mulai sekarang, Broly akan melakukan apa yang Whis katakan tadi. Gak lama kemudian, Goku muncul kembali dan segera mengajak Broly untuk ikut dengannya. Goku menemukan tempat yang lebih baik untuk berlatih, di mana mereka benar-benar akan melepaskan semua kekuatan tanpa khawatir lagi. Tibalah mereka di sebuah tempat yang ternyata adalah ruang waktu hiperbolik yang pernah Goku dan Merus lakukan untuk berlatih. Di sana, orang yang Goku maksud telah hadir, yang rupanya adalah Pangeran Chongak. Broly cukup tercengang melihatnya, udah cukup lama mereka nggak saling bertemu lagi. Keduanya segera menatap bersamaan dan merasa masih memiliki dendam, membuat Goku yang melihatnya cukup terkejut dengan ketegangan ini. Jadi Goku mencairkan suasana dengan menyebut bahwa hanya ayah Vegeta lah yang idiot. Sementara Vegeta sendiri, Goku katakan berbeda dengan ayahnya. Wah, kelihatannya Broly emang belum bisa move on ya. Vegeta mengakui dalam hatinya bahwa nggak diragukan lagi kalau Broly adalah Saiyan legendaris yang sebenarnya. Kemudian, Goku memegang pundak Pangeran Chongak, mengajaknya untuk segera masuk ke dalam. Goku ingatkan, ini adalah kesempatan yang bagus bagi mereka, dan bagaimanapun juga, mereka semua adalah sesama Saiyan. Pangeran Chongak segera melepaskan tangan Goku, dan akhirnya mengajak mereka untuk masuk. Di situ, Broly masih nampak diam 1000 bahasa. Setelah masuk, Goku minta Vegeta dan Broly untuk melakukan sparring demi melihat seberapa jauh perbedaan kekuatan mereka sekarang. Dan Goku ingatkan lagi, jangan khawatir soal tempat ini, karena bisa menahan semua kekuatan sebesar apapun. Nggak seperti ruangan hiperbolik yang ada di istana kami. Vegeta masih menunggu Broly memulai serangan padanya. Broly yang sudah bosan basa-basi segera ngeden super keras seperti mau pap. Dia berubah menjadi Super Saiyan sambil meledakkan aura ki-nya sangat luar biasa besar. Vegeta memuji kekuatan Broly yang sangat luar biasa. Tapi dia ingatkan supaya Broly bersiap dengan rasa sakit yang bakal Vegeta lakukan padanya. Kali ini, Pangeran Chongak yang balik ngeden super keras, dia membangkitkan perubahan Super Saiyan Blue Evolution. Dan tanpa basa-basi, Vegeta memulai serangan pertama pada Broly. Dia mengarahkan pukulannya yang dengan cepat berhasil menghajar wajah Broly sangat keras. Vegeta nampak senang dengan itu. Broly yang gak terima balik melancarkan tonjokannya, namun masih bisa ditahan sangat mudah. Vegeta ingatkan, Goku mungkin membuat pertarungan seperti permainan, namun tidak dengan dirinya. Dia selalu menganggapnya serius dan balik menghempaskan Broly menggunakan tendangan madun. Di situ Broly sampai mental melayang ke desa tetangga. Vegeta meremehkan Broly dan menanyakan di mana kekuatan yang pernah Broly tunjukkan sebelumnya. Goku memberitahu Pangeran Chongak kalau Broly tidak sama seperti mereka. Bahkan Goku mendengar dari Cilai kalau Broly adalah Saiyan yang gak suka berkelahi. Mendengar fakta itu sontak membuat Vegeta semakin meremehkan Broly. Dia bahkan menyebut Broly telah kehilangan harga diri sebagai bangsa Saiyan yang hobi dalam pertarungan. Vegeta penasaran apa yang sebenarnya sudah terjadi pada Broly hingga menjadi keong lemah seperti ini. Mendengar itu sontak membuat Broly menjadi kesal.
Broly menegaskan dia nggak seperti Vegeta yang bertarung untuk kepuasan. Sebaliknya, yang ingin Broly perjuangkan hanyalah melindungi orang lain, bukan untuk menyakitinya. Vegeta sontak menyalahkan pendapat Broly bahwa baginya bertarung adalah hasrat untuk kepuasan diri, demi meningkatkan kekuatan mereka hingga nggak terkalahkan. Vegeta tegaskan, Broly harusnya tahu itu karena selama ini Broly selalu bersama dengan Goku yang gak kalah maniak bertarung juga. Mereka para Saiyan berjuang cuma untuk meningkatkan diri mereka sendiri dan berusaha untuk menjadi lebih kuat. Vegeta kasih tahu ayahnya mungkin menyuruh Broly untuk pergi, tapi sebenarnya itu adalah sebuah cara yang salah. Jika Raja Vegeta menanamkan harga dirinya pada semua Saiyan, bukan hanya anaknya, Saiyan mungkin gak akan punah oleh Frieza. Jadi, Vegeta pun sangat menyesalkan keputusan ayahnya sendiri. Di sini, Pangeran Congak bahkan mengakui kalau Broly adalah Saiyan yang spesial. Broly adalah Saiyan yang diharapkan nenek moyangnya 1000 tahun yang lalu. Karena, Vegeta tegaskan Broly adalah Super Saiyan legendaris yang hanya muncul 1000 tahun sekali. Baru mendengar fakta ini, baik Goku maupun Broly sontak terkejut dengan perkataan Pangeran Congak. Vegeta menceritakan awalnya mereka selalu berpikir kalau Super Saiyan legendaris adalah monster yang haus darah. Jadi para nenek moyang bangsa Saiyan meniru Super Saiyan dengan harapan bisa mencapainya. Dan Vegeta merupakan produk terakhir untuk tujuan itu. Tapi sekarang Vegeta sadar kalau mereka salah. Broly bukanlah monster yang haus akan darah. Vegeta tegaskan naluri Broly lebih kuat daripada Saiyan manapun yang ada dalam 1000 tahun terakhir. Dan semua kemampuan Broly sebagai seorang Saiyan jauh melebihi kemampuannya dan juga Goku. Jadi, Vegeta ingatkan alasan Broly belum bisa melampaui batasannya karena Goku berada satu level di atas Broly. Goku telah melakukan tugasnya mengajari Broly untuk mendominasi Super Saiyan dan Vegeta menghargai itu. Di situ Broly terus fokus mendengarkan ucapan Vegeta. Vegeta memberi saran supaya Broly membangkitkan binatang buas yang ada dalam tubuhnya. Dan sambil menyilangkan tangannya, Vegeta tahu bagaimana dia bisa bantu Broly melakukan itu. Broly nampak penasaran apa sebenarnya yang bakal Vegeta lakukan sekarang. Apakah dia akan menggunakan Ultra Ego? Lalu apa sebenarnya rencana Vegeta? Apakah Broly benar-benar bisa mengendalikan kekuatan maha dahsyat dari Super Saiyan legendaris? Makin penasaran? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime masa kini.